Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat MBR penghancur shot, di mana alat ini sangat dibutuhkan sekali bagi tukang servis TV LED ataupun servis HP. Seperti pada video tersebut, saya menghancurkan kabel serabut ya, dengan cara plus dan minnya itu di-shotkan, dan terlihat ampere yang naik sangat tinggi, yaitu sekitar 10 ampere ya, dan voltase yang saya gunakan itu cuma 17 volt. Oke, alat ini sangat membantu sekali ya bagi kita yang para servis elektronik yang sedang kebingungan mencari titik shotnya. Oke, akan saya spill dulu bahan-bahan dan alat apa aja yang kita butuhkan untuk merakit sebuah MBR penghancur shot ini. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan lupa didukung dengan cara subscribe. Oke bosku, bahan yang diperlukan pertama yaitu volt ampere meter digital, dimana bahan ini saya beli dari online shop seharga 20 ribuan. Oke, lanjut bahan yang kedua yaitu modul step down buck converter 10 ampere. Modul ini saya beli dari online shop juga seharga 30 ribuan. Jadi modul ini saya sudah merubah tripod menjadi potentiometer yang mono. Oke, kita lanjut bahan yang ketiga. Oke bosku, ini adalah charger HP bekas yang masih normal. Tentunya kalian punyalah charger seperti ini dan kalian harus bongkar, dan ini saya gunakan untuk mensuplai volt ampere meter yang tadi ya bosku. Oke, lanjut bahan yang keempat yaitu saklar geser ya bosku. Bahan yang kelima yaitu power supply. Di sini saya menggunakan 12 volt 10 ampere. Ini bisa di-adjust sampai ketegangan 15 volt ya bosku. Bila kalian tidak mempunyai power supply yang seperti ini, kalian bisa gunakan pakai trafo atau charger laptop, itu bisa ya bosku. Dan kita lanjut bahan yang terakhir yaitu kabel bosku ya. Kabel apa aja, yang penting agak besar dikit lah. Oke, ini kabel secukupnya saja. Oke, langsung aja kita merakit ya bosku. Pertama-tama output PSU 12 voltnya kita sambung masuk ke input modul step down-nya ya bosku. Awas jangan sampai terbalik ya bosku. Di situ di PCB sudah terdapat tulisan min dan plus. Oke, kita langsung baut saja kabelnya ya bosku biar tidak lepas. Oh iya bosku, ini charger HP-nya untuk menghidupkan volt ampere meternya. Jangan lupa disambung juga kabel AC-nya ya bosku. Di sini kabelnya saya langsung jumper aja mengikuti kabel AC dari PSU 10 ampere-nya ya bosku. Dan kita pasang juga kabel output dari charger HP menuju tegangan panel volt ampere meternya ya bosku. Ingat kabelnya cuma merah dan hitam, yang kuning biarkan saja dulu bosku. Dan langsung aja kita tes apakah panelnya sudah hidup. Ya, ternyata sudah hidup. Oke lanjut, dan saya akan sambungkan kabel pada output modul step down-nya ya bosku. Jadi ini saya gunakan kabel warna hitam dan kuning. Kuningnya sebagai positif dan hitamnya sebagai negatif. Jadi fungsi kabel ini saya akan sambungkan lagi ke saklar gesernya ya bosku. Jadi saya kencangkan dulu biar kabelnya tidak lepas. Oke, sekarang kita pemasangan ke saklar gesernya. Jadi kabel warna hitam itu saya pasang di bagian atas. Ini kan ada 6 kaki untuk saklar gesernya. Yang warna hitam atau negatif itu saya sambung ke bagian atas ya. Nanti yang positifnya di bagian bawah. Untuk penyambungan seperti ini jangan dibolak-balik ya. Nanti yang atas hitam harus hitam semua, jangan hitam dan merah atau positif ya, jangan, nanti tidak fungsi alatnya. Oke, ini kita tandai ya, yang hitam itu di atas. Oke, sekarang ini
kabel daripada volt ampere meternya kita sambung ini di bagian kaki tengah ya, dan di kaki saklar itu di bagian bawah. Jangan keliru, jangan disambung di bagian atas, itu bisa tidak berfungsi ya. Ini kabelnya saya cabang jadi seperti ini ya. Dan untuk kabel warna hitam yang besar itu kita sambung di bagian tengah juga, tetapi di bagian atas ya, ngikut pada jalur negatifnya. Untuk kabel merah yang besar di panel volt ampere meternya itu kita jadikan titik akses pointnya ya. Nah itu sebagai pengecekan suatu benda. Oke, kita akan tes apakah alat ini berfungsi dengan baik. Jadi saya hidupin dulu. Nah, sudah hidup dan terbaca 1,3 volt pada volt ampere meternya. Dan kita putar potensi. Kita atur di 17,8. Ini mentoknya di 17 volt ya. Oke, dan ampernya masih tidak terbaca karena tidak ada beban. Dan saya akan putar potensio ampernya, dimentokin saja untuk melihat berapa maksimal ampere yang keluar. Oke, saya gunakan kabel capit buaya untuk memperpanjang saja ya, biar nggak ribet. Ini yang kabel merah pada panel volt ampere meter yang besar itu adalah negatifnya ya, bukan yang positif, jadi negatifnya. Dan yang kabel warna kuning itu menjadi positif. Jadi akan saya tes menggunakan kabel serabut, apakah kabel serabut ini nanti bisa hancur ya. Oke, kita shortkan saja. Oke, keluar percikan api dan ampere mulai terbaca, voltase mulai menurun ya. Biasa ya, ini tanda-tanda alat ini sudah berfungsi. Oke, dan itu 9, berapa tadi untuk ampernya ya, itu hampir mendekati 10 ampere lah. Ini sudah cukup untuk kita miliki ya, karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk ampernya. Lebih besar lagi ya lebih baik ya. Oke, karena menyesuaikan budget saya atau isi dompet ya, saya buat yang 10 ampere saja gitu. Oke, itu bisa dilihat tegangannya drop dan ampernya naik. Dan ini sangat aman ya, karena tidak akan merusak bagi alat yang kita buat ini, tidak akan merusak. Oke. Dan saya akan tambahkan ya untuk pengecekan voltase, seperti voltasenya baterai gitu ya. Kita bisa cek melalui alat ini. Jadi hitam ikutin yang hitam, merah yang di bawah itu ya. Oke. Jadi kalau mempunyai baterai, kita bisa tes ini sebagai avometer ya. Alat ini bisa berfungsi sebagai avometer. Kita bisa geser saklarnya dulu dan kita lihat di panel volt ampernya. Dan saya akan ambil baterai, ini baterai jam. Jadi positifnya kita taruh di positif dan negatifnya kita taruh di negatif. Jadi nanti akan terbaca berapa volt yang keluar. Nah itu ya, 1,5 volt. Nah untuk ampere itu tidak terbaca ya, karena berfungsi sebagai avometer ya, untuk pengecekan DC atau baterai ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.